Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dedi Saiful Anwar, calon guru penggerak angkatan kedua dari SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi visi guru penggerak dalam tugas 1.3.A.9. Untuk mengawali penjelasan kali ini, saya akan sedikit mengulas mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau bahwa pendidikan atau upbringing memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Selanjutnya, nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu ada 5. Yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Sementara itu, untuk peran guru penggerak, yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach sebagai guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Visi yang telah saya buat untuk kesempatan kali ini adalah mewujudkan murid yang berjiwa Pancasila di lingkungan belajar yang nyaman, menuju kesuksesan hidup dalam sinergi positif para guru dengan bimbingan dan usaha yang maksimal. Kemudian inquiry apresiatif atau yang disingkat IA. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh David Cowprider dalam Nobel and McGrath 2016. Selanjutnya, untuk menerapkan manajemen perubahan inquiry apresiatif diperlukan sebuah strategi, dan strategi kali ini merupakan yang disebut dengan Bagja, yaitu sebuah strategi untuk menerapkan paradigma manajemen perubahan inquiry apresiatif dalam mencapai visi yang telah dicanangkan tersebut. Berikut merupakan tabel rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk menggali potensi murid. Yang pertama, kolom prakarsa perubahan, yaitu yang berisi tahapan dari Bagja tersebut. Kolom yang kedua merupakan pertanyaan-pertanyaan yang digali berdasarkan setiap tahapan Bagja. Dan kolom yang ketiga merupakan daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Dalam tahapan Bagja ini terdiri dari 5 huruf yang tersusun menjadi kata Bagja.
Tahapan yang pertama adalah B, yaitu buat pertanyaan yang merupakan definisi dari define. Dalam pertanyaan kali ini, di kolom pertanyaan untuk membuat pertanyaan atau define, yang pertama saya membuat pertanyaan. Berapa jumlah murid yang sudah lancar dalam atau belum lancar membaca? Kemudian yang kedua, apa penyebab murid tersebut kesulitan dalam membaca? Yang ketiga, bagaimana cara untuk meningkatkan minat membaca? Kemudian tahapan yang kedua yaitu A atau ambil pelajaran. Saya pun membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa murid masih ada yang belum lancar membaca? Kemudian, mengapa murid yang sudah bisa membaca tapi masih enggan atau malas membaca? Dan yang ketiga, adakah kesempatan untuk membaca lebih banyak waktu? Dalam tahapan yang ketiga yaitu G atau gali mimpi. Dalam gali mimpi ini saya membuat 3 pertanyaan pula. Yang pertama, bagaimana memfasilitasi murid ketika minat membaca mulai tergali. Yang kedua, adakah penambahan waktu dan kesempatan untuk membaca selain buku pelajaran? Yang ketiga, apakah cara yang diusahakan memberikan dampak positif terhadap minat membaca murid? Tahapan yang keempat yaitu J atau jabarkan rencana, desain. Pertanyaannya, apakah rencana untuk melakukan perubahan ke arah peningkatan minat membaca? 2. Bagaimana mewujudkan inovasi tersebut? 3. Siapa saja yang terlibat di dalam membuat rencana tersebut? Dan yang terakhir, tahapan A atau atur eksekusi. Pengertiannya adalah deliver. Yang pertama, 1. Kapan melaksanakan aksi nyata atas rencana perubahan tersebut? Yang kedua, alat dan perlengkapan apa saja yang akan digunakan? Dan yang ketiga, adakah anggaran biaya yang digunakan untuk mewujudkan inovasi tersebut? Kemudian kesimpulan. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang akan menjadi penentu keberhasilan terbentuknya profil pelajar Pancasila tentu membutuhkan peran dan aksi nyata para guru yang memiliki semangat juang tinggi dalam menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, untuk melakukan sebuah perubahan yang positif memerlukan usaha dan upaya maksimal serta dapat didukung oleh semua kekuatan yang dimiliki sehingga visi dan mimpi yang telah dicanangkan dapat tercapai. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi visi guru penggerak. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.